Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngomongin produk atau jasa, pesannya udah jelas banget menurut kita, tapi kok kayaknya nggak nyantol gitunya di audiens, kayak ada yang kurang pas gitu. Kenapa ya pesan yang kita rasa udah oke banget kadang malah biasa aja buat orang lain. Nah, hari ini kita mau coba gali satu pendekatan menarik nih. Kita akan fokus ke cara memahami dan ya ngobrol lah sama pasar Anda secara lebih efektif. Khususnya gimana caranya nemuin pelanggan ideal itu secara online. Sumber kita kali ini dari buku Words That Change Minds, tulisan Shel Rose Charvet. Kita bakal banyak ngintip bab soal riset pasar dan penggunaan namanya Language and Behavior Profile, atau biar gampang LAB Profile. Jadi misi kita bareng Anda nih, kita mau bongkar teknik-teknik praktis sama wawasan penting dari buku ini. Tujuannya apa? Ya biar Anda bisa langsung terapin gitu buat komunikasi yang lebih ngaruh lah. Mau itu ke pelanggan, calon klien, atau mungkin di tim internal Anda juga bisa. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng gimana bahasa bisa jadi kunci. Kita mulai dari prinsip dasarnya dulu nih dari buku ini. Katanya, kalau mau ngajak orang, kita perlu nemuin mereka di halte bus mereka. Kuitis juga ya kedengerannya ya. Tapi maksudnya apa nih kalau dalam konteks pasar atau pelanggan? Iya, itu metafora yang bagus banget ya. Intinya gini, kita nggak bisa cuma nyodorin apa yang menurut kita penting. Nggak bisa gitu. Kita perlu coba masuk ke dunia mereka, pahami cara mereka mikir, dan ini nih kuncinya. Motivasi bawah sadar mereka tuh apa sih yang bikin mereka gerak? Nah, disinilah LAB profile itu main perannya. Ini bukan kuesioner biasa loh, tapi lebih kayak alat buat dengerin struktur bahasa yang orang pakai. Jadi bukan cuma apa yang diomongin, tapi gimana cara mereka nyusun kalimat, pilihan katanya. Nah, itu semua bisa kasih petunjuk tentang cara mereka proses info dan apa yang bikin mereka klik atau termotivasi dalam situasi tertentu. Menarik ya. Jadi kayak kita belajar bahasa rahasia motivasi mereka gitu ya. Bukan sulap, tapi lebih ke ya memahami pola di balik cara orang ngomong. Bisa kasih contoh nyata nggak? Gimana ini diterapin di riset pasar dan beneran ada hasilnya? Oh, bisa banget. Di buku ini ada studi kasus yang kuat banget. Dari perusahaan reksadana gede, mereka punya masalah nih. Masalahnya, tingkat penutupan penjualan dari orang yang telepon nanya-nanya itu rendah. Banyak yang kelihatannya tertarik di awal, tapi ujung-ujungnya nggak jadi investasi. Mereka bingung kan, kenapa ya? Akhirnya mereka coba pakai riset pasar, basisnya LAB profile ini. Timnya wawancara 2 kelompok calon klien, yang akhirnya jadi investasi sama yang nggak jadi. Padahal udah telepon dan nanya-nanya loh. Wawancaranya pakai pertanyaan-pertanyaan spesifik dari LAB profile itu tadi. Tujuannya buat bongkar pola motivasi sama pola kerja yang dominan di tiap kelompok. Oh, dibandingin gitu ya. Terus gimana hasilnya? Nah, hasilnya ini benar-benar bikin, wah, tercerahkan gitu. Ketemu banget bedanya pola lab profile antara yang beli sama yang enggak. Jelas banget bedanya. Misalnya nih, kelompok yang beli mungkin punya pola tertentu yang menunjukin cara mereka ambil keputusan, atau apa sih yang bikin mereka semangat buat jangka panjang. Berbekal temuan ini, mereka langsung rombak total proses penjualannya. Nggak cuma itu, mereka juga identifikasi kata-kata kunci, frasa-frasa penting, itu yang disebut bahasa pengaruh, yang klop banget sama pola pelanggan ideal mereka. Terus kata-kata itu dimasukin ke website, ke iklan TV, dan tahu nggak, kata-kata itu saking efektifnya, katanya masih dipakai 15 tahun kemudian. Gila kan? Hah? Sampai segitunya ya? Iya, dan dampaknya, tingkat closing mereka naik 50%. 50% loh. Wow, 50% itu gede banget. Serius? Serius. Makanya, saking kaget dan senengnya sama hasil ini, CEO perusahaannya itu sampai ikut pelatihan intensif LAB Profile 10 hari. Dia pengen paham sendiri gitu, apa sih bedanya yang bikin beda ini. Ini nunjukin banget kuatnya ngomong pakai bahasa yang pas. Gila, peningkatan 50% itu luar biasa sih. Ini beneran bukti ya, kalau kita cuma pakai bahasa kita, bahasa default kita, bisa jadi banyak potensi yang kelewat gitu aja. Nah terus gimana caranya Anda, pendengar kami nih, bisa mulai coba terapin riset kayak gini? Misalnya buat pahamin audiens online gitu. Sebetulnya pendekatannya cukup praktis kok. Bisa mulai dari, ya, survei lewat telepon, atau survei online juga bisa, asal dirancang dengan benar ya. Targetin aja sampel dari kelompok pasar Anda. Kuncinya itu diadaptasi pertanyaan LAB profile-nya.
bikin relevan sama konteks produk atau jasa Anda. Contohnya gimana tuh adaptasinya? Ya, jangan nanya umum banget, tapi lebih spesifik. Misalnya, apa sih yang bikin Anda mutusin beli produk X kemarin? Atau hal apa yang paling penting buat Anda waktu milih layanan Y? Pertanyaan kayak gini, kalau dirancangnya pas, bisa mulai ngebuka pola motivasi mereka. Contoh nih, jawaban buat pertanyaan, kenapa Anda pilih si A? Itu bisa nunjukin seseorang lebih didorong pola towards, jadi gerak ke arah tujuan atau hasil positif. Kayak, saya mau dapat untung X, gitu. Atau malah jangan-jangan dia pola away from, gerak ngejauhin masalah atau hal negatif. Misalnya, saya pengen hindarin resiko Y. Nah, paham beda dasar kayak towards sama away from ini aja, udah bisa kasih insight awal yang berguna banget loh. Oke, jadi kuncinya di adaptasi pertanyaan ya buat gali pola motivasi kayak toward atau away from tadi. Anggaplah nih kita udah riset, terus nemu beberapa pola yang dominan di pelanggan ideal kita. Nah, gimana cara konkretnya kita pakai temuan ini di materi pemasaran, misal di konten sosmed atau email gitu? Nah, di sini konsep influencing language atau bahasa pengaruh itu jadi penting banget. Begitu Anda tahu pola dominan audiens Anda, katakanlah mereka cenderung away from nih. Ya Anda pakai kata-kata, struktur kalimat yang nekenin soal solusi masalah, hindarin risiko, atau nyelesain kesulitan. Sebaliknya, kalau mereka cenderung toward, ya fokus ke pencapaian, tujuan, keuntungan. Ini bukan manipulasi ya, tapi lebih kayak nyetel radio ke frekuensi yang pas. Oh, jadi kayak ngomong di frekuensi yang sama gitu ya? Betul. Pesan Anda jadi lebih gampang diterima, diproses sama pikiran bawah sadar mereka. Karena nyambung sama cara mikir alami mereka. Mereka nggak perlu lagi capek-capek nerjemahin pesan Anda. Saya suka tuh analogi frekuensi radio, pas banget. Bisa kasih contoh lain lagi nggak? Mungkin dari industri lain, biar lebih kebayang gimana paham pola ini bisa ngubah cara komunikasi secara mendasar. Ada contoh menarik lagi nih dari perusahaan farmasi. Waktu itu mereka lagi ngembangin obat stroke baru. Terus mereka minta penulis buku ini buat ninjau transkrip wawancara riset pasar yang udah ada. Wawancaranya sama dokter UGD sama ahli saraf. Nah, pas lagi ninjau transkrip itu, ada temuan sampingan yang menarik juga. Ternyata beberapa wawancara hasilnya agak bias. Bias gimana maksudnya? Jadi pewawancaranya itu tanpa sadar, naya pertanyaan lanjutan atau nyatet jawabannya itu dipengaruhi sama pola LAB profile dia sendiri. Nah loh, ini jadi pengingat penting ya buat kita semua, buat jaga objektivitas pas riset. Wah, iya juga ya. Bisa gitu ya ternyata. Bisa, tapi penemuan utamanya bukan itu. Penemuan utamanya itu ada perbedaan pola yang konsisten antara dokter UGD sama ahli saraf. Dokter UGD itu cenderung nunjukin pola procedures. Procedures? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, mereka mikir dan ngomong itu dalam langkah-langkah yang jelas, urutan yang logis, fokusnya ke gimana cara ngelakuinnya, langkah 1, 2, 3. Pokoknya proses yang terstruktur. Nah, sebaliknya, ahli saraf itu lebih banyak nunjukin pola options. Mereka ini butuh gambaran besarnya dulu. Kemungkinan-kemungkinannya apa aja, alternatifnya gimana, pilihannya apa aja nih. Mereka pengen tahu fleksibilitasnya, pendekatan-pendekatan lain yang mungkin. Oh, oke. Jadi, procedures itu soal gimana caranya, langkah per langkah. Kalau options, lebih ke apa aja pilihannya, butuh banyak opsi, gitu ya? Bener nggak? Tepat sekali, persis gitu. Bedanya mungkin kelihatan tipis ya, tapi implikasinya gede loh. Rekomendasi yang dikasih berdasarkan temuan ini adalah bikin 2 jenis materi info produk yang beda. Satu label sama instruksi, pakai yang dirancang khusus buat dokter UGD, pakai bahasa procedures yang runut, jelas. Satu lagi buat ahli saraf, pakai bahasa options yang nonjolin pilihan, fleksibilitas, sama skenario penggunaan yang macam-macam. Ini nunjukin banget kan betapa spesifik dan praktisnya penerapan pemahaman pola ini. Iya ya, kebayang banget jadinya. Ini bener-bener nunjukin dalamnya pemahaman yang bisa kita capai ya. Nah, sekarang kita coba bawa ke konteks yang mungkin lebih deket nih sama banyak pendengar kita. Gimana kalau contoh penerapan buat pemasaran online, mungkin buat bisnis yang skalanya lebih kecil? Ada nih di buku, contoh hipotetis tapi relevan banget, tentang perusahaan arung jeram di British Columbia, Kanada sana. Langkah pertama mereka, ya definisiin dulu klien idealnya siapa. Profilnya, usia 40-an ke atas, pendapatan menengah ke atas, punya keluarga, anaknya remaja 10 tahun lebih, suka alam, suka petualangan, dan mungkin pas lagi liburan jalan-jalan di daerah situ. Oke, jelas targetnya terus?
Nah, berdasarkan profil itu, mereka coba nebak atau bikin hipotesis lah. Kira-kira pola lab profile apa sih yang kemungkinan besar dorong keputusan si klien ideal ini? Perkiraan mereka gini, klien ini cenderung proaktif. Proaktif. Maksudnya? Proaktif itu artinya pengen cepat bertindak, nggak suka nunggu. Terus toward, artinya tertarik sama tujuan positif. Dalam hal ini ya pengalaman petualangan itu. Lalu internal, bikin keputusan berdasarkan standar atau perasaan internal mereka sendiri. Terus ada difference, nyari sesuatu yang baru, beda dari rutinitas harian. Dan mungkin person, fokus ke pengalaman bareng orang lain, ya sama keluarganya itu. Tapi bisa jadi juga ada elemen away from-nya sedikit, misalnya pengen lari dari bosen atau rutinitas. Nah, itu yang kemudian dorong mereka toward si petualangan. Gitu kira-kira hipotesisnya. Lengkap juga ya tebakannya. Iya. Nah, dengan hipotesis pola ini, mereka jadi bisa ngerancang pesan pemasaran yang lebih tajam. Contoh tagline yang diusulin begini, lepaskan diri dari keseharian menuju petualangan Anda di alam. Atau bahasa Inggrisnya, escape the everyday to your adventure in nature. Tagline ini sengaja dirancang buat nyentuh beberapa pola sekaligus. Lepaskan diri dari keseharian itu kan kena ke away from rutinitas sama difference. Menuju petualangan Anda itu jelas toward petualangan. Di alam, ya sesuai minat targetnya. Ini kan jauh lebih ngena daripada cuma bilang arung jeram seru. Ya kan? Bener banget. Itu contoh bagus buat ngerancang materi dari nol ya. Tapi gimana kalau kita udah punya banyak nih materi pemasaran, website, brosur, iklan yang udah jalan. Bisa nggak sih kita analisis materi yang udah ada ini pakai kacamata lab profile buat lihat ini udah efektif belum ya? Atau malah ada peluang kelewat? Oh, tentu bisa. Dan ini hasilnya bisa mencerahkan banget loh. Ada cerita di buku ini, pengalaman Roger Bailey, pengembang LAB Profile itu, sama penulisnya pas jadi konsultan buat perusahaan software gede. Mereka diminta analisis iklan cetak yang udah ada. Oh ya, gimana caranya? Metodenya simple tapi efektif. Mereka bandingin elemen visual iklannya, gambar atau foto yang biasanya pertama kali narik perhatian sama isi teksnya. Dan apa coba yang mereka temuin? Apa tuh? Sering banget terjadi mismatch. Nggak cocok gitu antara gambar sama teksnya. Misalnya nih, ada iklan gambarnya nyolok banget, unik, beda dari yang lain. Nah, ini biasanya narik orang dengan pola difference. Tapi begitu orang ini baca teks iklannya, ternyata bahasanya hati-hati banget. Fokusnya ke peningkatan dikit-dikit dari versi sebelumnya. Ini bahasa yang lebih cocok buat orang pola sameness with exception. Beda kan? Wah, iya ya. Kontras gitu jadinya. Orang yang perlu nyoba dulu baru yakin. Tapi teksnya penuh grafik sama data, ini lebih ke convincer channel C, perlu lihat bukti visual. Atau malah penjelasan fitur yang detail banget, ini buat convincer channel read yang perlu baca info lengkap. Ah, paham saya. Jadi orang yang kesengsem sama gambarnya, pas baca teksnya ngerasa, lo kok beda ya? Atau kayaknya bukan ini deh yang gue cari. Pantesan aja ya kadang ada iklan yang visualnya keren, tapi kok performanya gitu-gitu aja. Mungkin ini salah satu sebabnya ya. Pernah lihat nggak iklan kayak gitu? Gambarnya wow, tapi teksnya biasa aja atau malah bikin bingung. Tepat. Indikasi ini jelas namit kan? Ada resiko kita kehilangan audiens potensial yang sebenarnya udah tertarik di awal, cuma gara-gara pesan visual sama teksnya nggak sinkron secara motivasional. Dan ada satu lagi temuan penting dari analisis iklan software itu. Gaya bahasa iklannya itu ternyata lebih nyerminin pola lab profile si penulis iklannya sendiri, bukan pola audiens target yang mau mereka sasar. Nah, itu dia. Jebakan umum banget ya. Banget. Kita sering banget tanpa sadar pakai settingan default kita sendiri pas ngomongin komunikasi. Lupa kalau yang paling penting itu ngomong pakai settingan audiens kita. Ini benar-benar ngebuka mata sih. Kita sering nggak sadar memproyeksikan cara pikir kita ke komunikasi kita ya. Jadi nih, setelah paham semua ini, apa sih kunci sukses utama yang bisa kita pegang? Terutama buat kampanye pemasaran online, di mana kan interaksi langsung lebih terbatas ya. Cuekin data riset pasar yang mungkin udah Anda punya. Coba deh dilihat lagi data itu, tapi kali ini pakai kacamata lab profile. Siapa tahu ada pola atau insight tersembunyi yang dulu kelewat. Oke, manfaatin data lama ya. Terus? Kedua, perhatiin alur konversi online. Seringkali, kampanye yang sukses itu perlu ngebimbing audiens lewat semacam prosedur langkah-langkah yang jelas dan bikin mereka termotivasi buat nyelesainnya.
Misalnya ngisi form, klik link, sampai selesai checkout. Meskipun mungkin di awal Anda narik perhatian dengan nonjolin options banyak pilihan, fitur keren seringkali butuh struktur prosedur yang rapi buat dorong tindakan nyata atau konversi. Coba deh pikirin pengalaman pengguna di website atau aplikasi Anda. Udah kayak prosedur yang mulus belum? Masuk akal. Prosedur buat konversi. Apalagi? Ketiga, konsep convincer mode jadi krusial banget di online. Ini soal gimana caranya seseorang jadi yakin. Apa dia perlu lihat beberapa contoh dulu, number of examples, atau butuh waktu tertentu buat mikir, period of time. Ini ngaruh ke seberapa sering dan berapa lama Anda perlu nyentuh calon pelanggan pakai pesan Anda sebelum mereka siap ambil keputusan. Penting buat ngerancang frekuensi kampanye dan customer journey-nya. Oke, convincer mode, frekuensi dan durasi. Terakhir, Coba deh perhatiin kenapa sih sebagian konten bisa viral banget. Seringkali konten viral itu isinya cerita tentang orang. Itu kan person pattern ya. Dan cerita itu punya alur, awal, tengah, akhir, yang sebenarnya bentuk dari prosedur. Nah, kombinasi antara alur cerita yang jelas, prosedur, sama fokus ke pengalaman manusia, person, itu bikin orang ngerasa nyambung, ngerasa peduli, care. Makanya jadi terdorong buat nge-share. Sip. Jadi, kalau dirangkum nih ya, intinya adalah pahamin pola motivasi bawah sadar audiens kita, pakai alat kayak lab profile, itu jadi fondasi buat komunikasi pasar yang efektif. Ini bukan soal trik bahasa doang, tapi lebih ke penerapan ilmu lah ya, tentang gimana bahasa dan perilaku itu nyambung buat bikin koneksi yang lebih asli dan relevan. Betul banget. Fokus utamanya itu geser. Dari ngomong pakai bahasa Anda, jadi ngomong pakai bahasa mereka. Berdasarkan pola motivasi mereka. Contoh-contoh tadi kan nunjukin itu semua. Reksadana yang hasilnya naik drastis, farmasi yang bikin instruksi beda buat dokter beda, perusahaan arung jeram yang nargetin petualang, sampai analisis iklan software, semuanya nunjukin kekuatan pendekatan ini di macam-macam industri dan konteks. Intinya, bangun jembatan pemahaman yang lebih kuat. Wah, terima kasih banyak nih udah ngebimbing kita semua ngelewatin eksplorasi materi yang dalam banget tapi juga praktis ini. Semoga ya wawasan dari Words That Change Minds, khususnya bab soal riset pasar ini bisa kasih Anda perspektif baru lah dalam berkomunikasi. Sama-sama. Sebagai penutup nih, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda coba renungin dan terapin. Coba deh pikirin satu aja elemen komunikasi pemasaran Anda yang udah ada sekarang. Mungkin kalimat pembuka di halaman tentang kami di website Anda, atau baris subjek email promosi terakhir, atau mungkin satu slide penting di presentasi penjualan Anda. Nah, sekarang coba analisis sebentar aja, lihat dari satu sudut pandang pola lab aja dulu. Misalnya, apakah bahasanya lebih banyak fokus toward ngejar hasil positif, untung, pencapaian, atau malah lebih banyak away from? Hindarin masalah, resiko, rugi. Atau cara nyajiinnya lebih cocok buat orang options yang butuh pilihan dan gambaran gede, atau lebih buat orang procedures yang butuh langkah jelas dan terstruktur. Terus coba bayangin, gimana kalau Anda lakuin penyesuaian kecil aja di kata-kata atau struktur kalimatnya berdasarkan analisis simpel tadi? Kira-kira perubahan kecil apa ya yang mungkin bisa ningkatin dampaknya buat audiens yang pengen Anda jangkau? Coba direnungkan deh. Pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh buat dibawa pulang. Oke deh, teruslah belajar, teruslah mencoba memahami audiens Anda lebih dalam lagi ya. Sampai jumpa di sesi pembahasan mendalam kita berikutnya.